Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan kaji kita terkait dengan salah satu kewajiban yang Allah syariatkan atas kita sekalian terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang, tentang bagaimana membagi harta warisan. Ketika si pemilik harta meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur diberikan kepada ahli warisnya. Nah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan tema kita terkait dengan penghalang waris. Ini melanjutkan tema kita pada pertemuan yang lalu, bahwa ahli waris ini harus terpenuhi 4 persyaratan. Ketika syaratnya 1 enggak terpenuhi, maka enggak mungkin itu ahli waris mendapatkan harta warisannya, enggak mungkin. Jadi minimal 4 persyaratan itu dia terdaftar dari sisi syariat melalui adanya sebab pernikahan, yang kedua adanya sebab hubungan darah. Syarat berikutnya adalah si ahli waris ini hidup pada saat pewaris wafat. Kemudian yang ketiga, dia masih muslim, dia tidak membunuh calon pewarisnya. Yang keempat adalah tidak terhijab, tidak terhalang. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas siapa saja mereka yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Karena sebelum kita bagi warisan, kita nggak bisa tuh ngundang seluruh ahli waris untuk datang musyawarah waris. Karena ada beberapa orang-orang yang memang dia punya hak terhalang haknya oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Jangan sampai udah datang jauh-jauh dari Lampung, dari Kalimantan, ya, dari Kerawang datang, tiba-tiba dia nggak dapat warisan, keki juga ya. Kenapa? Karena ada penghalang warisnya itu. Nah, insya Allah istilah penghalang waris ini yang disebut dengan istilah al-hijab atau al-hujub, ya, peristiwa di mana seorang yang sebenarnya dia termasuk di dalam daftar ahli waris, tapi karena posisinya terhalang karena adanya ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit, maka yang dekat ngalangin yang jauh. Ya, ini sangat berbeda ketika kita melihat bagaimana negara mengatur di dalam hukum positif yang namanya kompilasi hukum Islam. Ya, di KHI pasal 185 ada istilah ahli waris pengganti, Pak. Ya, ahli waris pengganti ini tidak dikenal dalam Islam. Ya. Karena tidak semuanya ahli waris, enggak semuanya kerabat itu ahli waris kita. Dan tidak semuanya ahli waris dapat bagian harta warisan kecuali yang memenuhi 4 persyaratan. Nah, ini supaya enggak ada dusta di antara kita ini. Kita lihat ya, kompilasi hukum Islam bab kewarisan, ya, di mana ada pasal 185 bab 3 yang menyatakan tentang adanya ahli waris pengganti. Ini mohon maaf yang bikin kerok yang begini. Terus terang, ya, pernah kejadian seorang meninggal dunia, dia nggak punya saudara laki-laki yang masih hidup. Karena sebagian saudara perempuannya meninggal,
saudara laki-lakinya meninggal, ya, sementara saudara laki-laki ini nggak punya keponakan laki, ya, sehingga kalau ini jatuh kepada saudara, termasuk paman daripada si mayit mendapatkan warisan. Tapi karena pakai hukum ini, saudara-saudara yang meninggal lebih dulu, dia meninggalkan anak keponakan, itu seakan-akan bisa menggantikan posisi emak atau bapaknya yang telah meninggal dunia. Padahal tidak semua keponakan itu ahli waris. Hanya keponakan laki dari saudara laki yang sekandung maupun yang saya saja, dia adalah sebagai ahli waris. Tapi enggak semuanya ahli waris itu disebut bisa mendapatkan warisan kecuali memenuhi 4 persyaratan. Ini kalau kita lihat redaksinya agak aneh. Kalau antum jeli bisa kelihatan nih. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Mungkin nggak kira-kira? Ada kakek sama cucu, cucunya lahir duluan ketimbang kakek. Mungkin nggak? Padahal orang yang namanya hidup itu ahli waris, yang meninggal namanya pewaris. Bagaimana mungkin ahli waris meninggal lebih dulu ketimbang pewarisnya? Ini bahasanya aja udah cukup asing ya. Dalam kaidah ilmu waris ini, yang meninggal namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Jadi bagaimana mungkin ahli waris meninggal lebih dulu ketimbang pewaris? Aneh. Ya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 173 ini pasal tentang penghapus hak waris, Pak. Ya, di situ nggak disebutin agama. Membunuh dengan memfitnah saja. Beda agama nggak disebut di KHI. Ya. Jadi kalau ada orang ngebunuh calon pewarisnya, dia nggak dapat warisan tuh. Ya, dalam hukum positif ya. Nah, jadi kalau ada orang tua sama anak, itu harta warisan nggak selalu dari orang tua aja. Anak meninggal namanya pewaris, orang tua masih hidup namanya ahli waris. Anak yang meninggal punya bande, punya harta bejibun, tanahnya segambreng. Ada orang tua masih hidup, orang tuanya ahli waris. Ya, jadi hubungan antara kita sama orang tua kita ini itu baru calon namanya. Calon ahli waris, calon pewaris. Tergantung apa? Siapa yang meninggal lebih dulu. Laki bini pun begitu. Yang namanya warisan gak cuma dari suami doang. Dari bini bisa, ya. Kita punya bini kaya, ya. Kita juga katanya turunan kaya. Orang tua orang kaya, Pak. 7 turunan yang nggak habis, cuma saya turunan ke-8 ya. Pas susahnya kebagian ya. Jadi ada bini kaya meninggal dunia, dia punya laki masih hidup, lakinya ahli waris ya, yang meninggal namanya pewaris. Nah, ini penting nih. Jadi kalau antum ngelihat redaksi ini cukup aneh. Bagaimana mungkin ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewarisnya? Nggak mungkin. Padahal yang meninggal lebih dulu namanya pewaris, yang belakangan namanya ahli waris. Jangan dipakai nih, jangan. Ya, kita nggak usah demo-demo suruh ngapusin, nggak. Kita menghindar aja. Makanya belajar tentang siapa ahli waris kita, siapa yang menghalangi ya ahli waris lain dengan mengukur kedekatan jarak kekerabatan antara si ahli waris dengan si pewaris ini si mayit ya. Nah, kita kembali ini. Jadi peristiwa yang namanya al-hujub atau al-hijab ya, di mana seorang yang tadinya terdaftar sebagai ahli waris, dia nggak dapat warisan. Gara-gara apa ya? Kayak kita mau masuk masjid, merbot tiba-tiba udah ngunci ini pintu, nggak bisa kita masuk ya. Nah, penghalang tuh begitu, kita nggak bisa dapetin harta warisan. Kenapa? Ada yang ngunci, ada yang menghalangi hak kita. Kenapa? Karena garis kekerabatan kita
mungkin jauh ketimbang yang menjadi penghalang lebih dekat dengan si mayit. Ya. Nah, ada kemarin kita sudah bahas ini kemarin ya. Ya. Enggak perlu saya ulang lagi. Nanti kalau nggak ada yang jelas bisa ditanyakan. Nah, ada seorang meninggal dunia yang wajib antum perhatikan itu kerabat ini nih. Anak lakinya ada nggak? Walaupun dari bini yang lain, walaupun dari suami yang lain. Kadang ada jande pura-pura jadi perawan, padahal mau udah punya anak ya, sama suami yang dulu. Cuma anaknya nggak diurus. Nah, dia meninggal, ya anak dari suami yang lama itu anak dia. Kalau si istri meninggal tuh anaknya itu. Anak laki-laki dicek dulu ada apa enggak, anak perempuan, ya. Kemudian suami kalau yang meninggal istri, istri kalau yang meninggal suami, ayah dan ibunya. Ini orang-orang ini selain daripada suami istri, ya kalau suami atau istri tidak dihalangi oleh orang lain dan tidak menghalangi orang. Jadi abang-abang kita ini yang punya bini lebih daripada satu, nggak menghalangi jalur lain. Bini antum misalnya ada 3 gitu ya, ya itu tidak menghalangi ahli waris lain, dia nggak dihalangi juga. Ya, jadi yang namanya pernikahan itu ahli waris yang tidak dihalangi dan tidak menghalangi siapapun pasti dapat. Ya. Nah, selain daripada itu anak laki, anak perempuan, ada ayah, ada ibu, ini justru orang ini tidak dihalangi oleh orang lain, tapi bisa menghalangi banyak orang, Pak. Makanya kalau ada seorang meninggal dunia, dicek dulu nih, tanya yang ini dulu. Jangan nanya encang-encingnya, jangan nanya ponakannya, jangan nanya sepupunya, jangan nanya cucunya. Kenapa? Orang ini ahli waris inti kalau kita bilang. Dia pasti dapat dan tidak akan membagi atau tidak akan mendapatkan harta warisan bagi jalur-jalur yang berbeda tadi. Jalur ukhuwah ya, jalur saudara udah pasti nggak dapat tuh. Jalur cucu udah pasti terhalang. Jalur usul ke atas kakek nenek udah pasti terhalang. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini kira-kira nih kalau kita melihat gambar di depan ini pewaris ini pewaris yang wafat. Kalau kita mau menghubungkan kekerabatan, jangan antar yang hidup. Misalnya, ya saya punya saudara seibu, berarti kan logika saya si penanya nih mayit nih, ya kan? Si penanya mayit nih, ya bukan orang hidup. Kenapa? Karena kerabat yang disebutkan sebagai ahli waris harus dihubungkan kepada si pewaris. Contoh, jalur faro kemarin kita sudah bahas sedikit, anak laki, anak perempuan. Ya, cucu yang menjadi ahli waris kita adalah cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa anak perempuan tidak dituliskan keturunannya? Karena memang keturunan anak perempuan bukan ahli waris kita. Ya, diingat-ingat nih. Kemudian ini disebut dengan jalur faro, anak, cucu, cicit. Habis cicit, cucurut, oh cucurut. Ya. Kemudian jalur usul. Ya. Jalur usul ada ayah, ada ibu. Dari ayah ini ada nenek, ada kakek. Ini kalau saya sebutin nomor 7, ya ini kakeknya siapa ini? Kakeknya siapa? Bukan kakeknya ayah, kakeknya si mayit. Ya neneknya si mayit. Ya. Nah, dari ibu hanya satu aja jalur usulnya. Siapa? Nenek dari jalur ibu. Kemarin pun sudah kita bahas, kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ya, emang harusnya sambil nyatet ya. Nah, kemudian jalur yang sejajar sama ayah nih. Ya, saudara laki-lakinya ayah, paman. Ya. Ada amun syaqiq, ya, ada amun li'ab. Ada paman sekandung sama ayah, ada paman satu bapak aja sama ayah. Misalnya si kakek punya bini 2. Babe kita ya, itu punya saudara seayah.
Ya, si kakek punya bini yang lain anaknya. Ya. Nah, kemudian jalur ukhuwah sekarang. Jalur ukhuwah yang sejajar dengan si mayit. Ada saudara laki perempuan sekandung, satu ayah satu ibu, saudara perempuan laki seayah saja, saudara laki perempuan seibu saja. Ya, tolong bedain. Saudara laki perempuan seibu kalau dapat harta warisan lebih dari satu, mau laki mau perempuan, boleh bagi rata. Yang seibu ya, boleh dibagi rata. Ya, bagiannya. Dia mendapatkan bagian tetap antara 1/6 kalau sendiri, lebih dari sendiri dapat 1/3. Ya, bagi rata tuh. Mau laki mau perempuan. Tapi kalau saudara kandung laki perempuan 2:1 sebagaimana kias anak laki-laki ya dengan anak perempuan. Nah, yang terakhir siapa? Anaknya saudara, keponakan laki dari saudara laki-laki sekandung maupun saudara laki-laki seayah saja. Ya. Nah, biar nggak bingung, nanti antum tanya berandai-andai, Ustadz, kalau aneh kira-kira pulang dari sini meninggal, ya, kira-kira ahli waris saya siapa ya? Ada si Anu, ada si Anu, ada si Anu. Harus begitu. Kita tanya, ya, kalau kita nggak tahu. Ya, coba nih. Seorang meninggal dunia punya anak laki, Bang. Ya, seorang meninggal dunia punya anak laki-laki nih, yang kedip-kedip nih. Anak laki-laki ini akan menghalangi banyak orang. Siapa yang dihalangi sama anak laki-laki? Pertama adalah saudaranya si mayit pasti nggak dapat. Antum kalau punya anak laki juara. Kenapa juara? Dia menghalangi banyak orang. Saudara sekandung nggak dapat, yang seayah nggak dapat, yang seibu nggak dapat. Keponakan apa lagi? Anak meponakan, deketan anak ketimbang ponakan. Ya, lang babinya si ponakan aja kagak dapet. Ya, siapa lagi? Paman terhalang, sepupu kagak dapet, cucu nggak dapat bagian. Ya, tuh Allah yang ngatur tuh. Karena laki-laki yang paling utama ya anak sama cucu. Anak laki deketan mana sama si mayit? Anak laki ya, ketimbang cucu. Nggak dapat tuh cucu selama masih ada anak laki-lakinya. Nah, urutannya yang mana? Ini nih urutannya nih. Ada 10 status kekerabatan ahli waris ya, yang ini apa namanya? Dia terhalang karena keberadaan anak laki-laki yang masih hidup daripada si mayit ini. Ingetin tuh. Pokoknya kalau punya anak laki-laki juara. Selanjutnya, keberadaan anak perempuan. Antum punya anak perempuan. Anak perempuan aslinya itu cuma menghalangi satu jalur. Siapa kira-kira? Saudara laki perempuan seibu saja nggak dapat warisan. Ingat tuh, ya. Seorang meninggal dunia, dia masih punya anak perempuan, si mayit masih punya saudara seibu. Anak perempuan ini menghalangi jalur yang seibu saja. Laki ke perempuan yang seibu saja dihalangi sama anak perempuan. Nah, sekarang ini kasus yang khusus jarang orang pelajari. Perempuan atau lebih ya, di mana anak laki-lakinya nggak ada, cucu laki-laki kagak punya ya. Tapi di sini ada cucu perempuan nih. Berhadapan dengan anak perempuan kandung yang jumlahnya 2 atau lebih. Anak perempuan ini selain tadi menghalangi jalur saudara ya, kalau kondisinya khusus anak perempuannya ada 2 atau lebih, menghalangi siapa lagi? Cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak didampingi sama cucu laki-laki, Pak. Ya, jadi kalau nggak ada cucu laki-lakinya nggak jadi dapat. Tapi kalau ada cucu laki-laki begini nih, justru si cucu perempuan malah dapat bagiannya. Bagian sisa namanya, asobah namanya. Ya, asobah ma'al ghair. Ya, ketika si cucu berhadapan sama jalur anak gitu. Tapi kalau cucu laki-lakinya nggak berdampingan dengan cucu perempuan,
ya cucu perempuan amsyong udah, ya kagak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Anak perempuannya si mayit jumlahnya ada 2 atau lebih. Tapi kalau anak perempuannya sendirian, nah ini lain lagi cerita, nggak dihalangi itu cucu perempuan, ya. Nah, ini masya Allah nih, ini jarang banget orang tahu kalau kita nggak belajar, ya. Sambil pelan-pelan nih, saya nggak buru-buru dah. Nah ini contoh nih, mahjub. Mahjub ini orang yang terhalang atau orang dihalangi karena anak perempuan awalnya ini. Tapi dalam kasus khusus, karena anak perempuannya ada 2 atau lebih, selain saudara seibu nggak dapat warisan, kalau ada cucu perempuan yang tidak didampingi oleh cucu laki-laki nggak dapat bagian, ya. Nah berikutnya, keberadaan ayah. Ayah ini pun juga juara. Seorang meninggal dunia masih punya ayah, masih hidup. Ini ayah nih, ya. Keberadaan ayah ketika seorang meninggal dunia, ayahnya masih hidup. Misalnya ada seorang meninggal dunia, nggak harus punya bini, jomblo misalnya nih. Ada jomblo udah kerja, ya, jomblo lama kerja udah banyak bandeknya, cuma belum nikah. Dia meninggal tuh, ya. Ada ayah ibunya, ada saudaranya misalnya. Dia belum punya istri, ya. Maka keadaan kalau ada ayah yang masih hidup nih, seorang meninggal dunia masih punya ayah masih hidup, ayah menghalangi jalur pertama siapa? Jalur usul. Kakek nggak dapat, nenek terhalang dari jalurnya, ya. Nenek itu dari jalur ayah, ya, bukan jalur ibu. Tapi kalau ada ibu, 2 nenek dihalangi. Siapa lagi yang dihalangi sama ayah? Saudara nggak dapat. Karena antara ayah sama saudara dekatan mana? Ayah, hubungannya sama anak, ya. Keponakan nggak dapat, paman kagak dapat, sepupu nggak dapat bagian, ya. Jadi kalau antum sebagai orang tua, sebagai ayah, punya anak nih meninggal, ya nggak, ya, punya anak meninggal, ayah dapat bagian, dan bahkan menghalangi banyak kerabat ahli waris yang lain. Ada 11 yang dihalangi karena adanya ayah. Ingat-ingat, yang punya handphone foto aja tuh layarnya, karena kalau ini nggak lulus, nggak mungkin antum bisa ngitung waris. Karena nanti akan terjadi tumpang tindih, orang yang tadinya dapat waris bisa nggak dapat, orang yang nggak dapat bisa dapat, karena antum nggak paham, ya. Apalagi pakai 185 tadi tuh, ahli waris pengganti, ya, main gantiin aja, nggak sembarangan. Ini ada kaidah ini para ulama nih. Nah kemudian seorang meninggal dunia masih punya ibu. Ibu ini menghalangi 2 nenek saja. Keberadaan ibu seseorang yang masih hidup ketika dia meninggal dunia, ibu yang masih hidup menghalangi 2 nenek kagak dapat, ya. Pokoknya antum punya nenek masih punya emak dekat sama kita ketimbang nenek nggak dapat warisan, ya. Nah, ini kalau kita pengen menghafal biar cepat ngapalnya, ya diukur aja yang dekat sama si mayit yang mana, maka yang dekat akan menghalangi yang jauh, ya. Kita mulai lagi, ya. Ini pelan-pelan nih, saya nggak mau buru-buru nih, karena di sesi ini memang perlu konsentrasi luar biasa, ya. Nah kemudian keberadaan kakek. Keberadaan kakek, saya mengambil pendapat yang banyak dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang menyatakan bahwa ketika ayah meninggal dunia, ayah nggak ada, tapi ada kakek. Keberadaan cucu laki-laki aja bisa menggantikan posisi anak laki-laki, kan? Anak laki-laki nggak ada, adanya cucu laki-laki. Itu dalam hal menghalangi sama kayak anak laki-laki. Maka begitu juga ayah. Ayah meninggal, kakek masih hidup. Maka yang dihalangi sama kakek berdasarkan mayoritas pendapat para sahabat, ya, itu yang dihalangi sebanyak dihalangi ayah. Siapa diantaranya? Saudara nggak dapat, adanya kakek.
keponakan kagak dapat, adanya kakek. Paman nggak dapat, sepupu nggak dapat, karena ada kakek. Kakek tuh kuat, Pak. Kakek dari jalur ayah, ya. Nah, yang dihalangi sama kakek sejumlah, yang dihalangi sama ayah, gitu ya. Nah, berikutnya, seorang meninggal dunia punya saudara seayah seibu, istilahnya apa nih? Sekandung, ya, saudara sekandung, satu emak satu bapak, laki-laki. Kita lihat syaratnya apa? Seorang meninggal dunia enggak punya anak laki, enggak punya cucu laki, enggak punya ayah, enggak punya kakek yang masih hidup. Kenapa saya bilang enggak punya? Dianggap udah meninggal, sehingga tidak ada yang menghalangi jalur saudara. Ingat ya. Jadi kalau saya ilangin begini, berarti penghalangnya enggak ada. Kan ada tuh kasus begitu tuh, seorang meninggal dunia cuma punya anak perempuan, ya, cucu laki-laki kagak ada, anak laki nggak ada, ayahnya udah meninggal, kakeknya udah meninggal, yang ada salah satunya siapa? Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung ini akan menghalangi siapa? Pertama, yang dihalangi saudara sekandung laki adalah saudara laki perempuan yang seayah saja. Ya, ponakan nggak dapat, paman terhalang, sepupu apa lagi nggak dapat. Tuh, saudara itu bang, biar dikata saudara kita sakit nggak ditengokin, boro-boro bantu nengokin aja kagak pernah, tiba-tiba kita meninggal dapat warisan bang, dapat. Ya, ini yang kadang-kala bini-bini pada teriak, ya enak aja tuh saudara suami. Ya, suami gua sakit yang ngerawatin gua, ya nggak, sampai meninggalnya gua yang nemenin sampai ke kuburan. Saudara boro-boro bantu, nengok aja nggak pernah. Laki gua meninggal minta warisan, waduh, rame. Padahal Allah udah atur, saudara kebagian. Kenapa nggak ada penghalangnya? Yang dihalangi sama saudara laki-laki sekandung ada 5 status. Saudara laki perempuan seayah saja, keponakan laki ada 2, ya, yang sekandung maupun yang seayah, paman yang sekandung maupun yang seayah, sama sepupu nggak dapat warisan. Ya tuh kuat tuh, ya adanya saudara laki-laki itu ya. Nah kemudian yang berikutnya saudara perempuan sekandung. Ini mulai ribet nih, ini mulai ribet pasti nih. Antum harus benar-benar konsentrasi. Ya, ada kondisi di mana saudara perempuan mendapatkan sisa, Pak. Dia dapat sisa. Misalnya gini, antum punya, ada nggak di sini yang punya anak perempuan doang? Ada nggak kira-kira? Contoh ya, antum misalnya Haji ya, Bang Haji punya anak perempuan doang, Ji. Ya, tiba-tiba antum meninggal, ujungnya kagak enak nih. Antum meninggal nih, ya. Punya saudara perempuan sebungkus sendirian gitu ya. Ya saudara perempuan sendirian. Bini ada, orang tua nggak ada yang menghalangi jalur saudara. Yang dapat warisan siapa? Bini antum dapat warisan, anak perempuan 2 dapat warisan, sisanya buat siapa? Buat saudara perempuan sebagai asobah ma'al ghair namanya. Saudara benturan namanya, jalur anak, ya. Nah ada kondisi di mana saudara perempuan antum sebagai asobah dapetin sisa. Contoh nih, seorang meninggal dunia nggak punya anak laki, nggak punya cucu laki, ayah nggak ada, kakek kagak ada, saudara laki nggak ada, ya. Saudara perempuan sekandung yang dia mendapatkan harta dari sisa, bang, yang namanya harta warisan. Kalau dapetin sisa, kadang dikit, kadang banyak, kadang dapat, kadang kagak. Tuh sisa tuh, ya. Makanya kalau lagi makan kebuli, asobahnya mana? Wah, asobah kalau makan kebuli paling banyak, ya. Senampan beli mah nggak habis juga, ya. Nah, ketika saudara perempuan sekandung, apa namanya, dia sendirian atau dia sebagai orang yang mendapatkan sisa, ya. Dia akan menghalangi siapa? Jalur saudara yang seayah. Karena orang dapetin sisa nggak mungkin berbagi jalur
dengan yang berbeda. Saudara sekandung sama saya beda jalur nggak? Beda. Ya, kalau saudara perempuan sebagai penerima sisa, saudara yang saya mau laki perempuan kagak dapat, keponakannya juga nggak dapat pak. Ya, pamannya terhalang, sepupu nggak dapat. Tuh, saudara itu. Ya, kalau antum tiba-tiba meninggal dunia, bandenya 24 miliar, masya Allah. Ya, bini dapat 1/8. Ya, anak perempuan 2 dapat 2/3. Kita samain penyebutnya 8/3. Ya, yang bisa dibagi 8/3 berapa? 24 ya. Jadi 1/8, 3/24, bini dapat 3 miliar, anak perempuan 16 miliar, sisanya 5 miliar. Itu untuk saudara perempuan. Kira-kira bini teriak nggak? Teriak. Dia cuma 3 miliar, saudaranya berapa? 5 miliar. Kalau Bang Haji punya duit berapa? 24 miliar. Ya, bandingnya banyak, insya Allah ya. Ini masya Allah nih. Jadi yang dihalangi dalam kondisi saudara perempuan sebagai mendapatkan sisa sebagai asobah, dia menghalangi nih pak. Ya, ini pertama nih, antum inget-inget. Nanti si ane pengennya antum tanya ada kasus gitu. Ya, kita jangan buru-buru. Ane khawatir doang ketemu lagi. Ya nggak tahu besok jadwalnya kan hari ini Habib Ges ya. Habib Ges beliau berhalangan, jadi jadwal kita masih lanjut. Ya, Allah juga yang takdirin nih supaya kita nggak lupa-lupa belajarnya. Ya, nah kondisi kedua, dalam kondisi di mana jumlah saudara perempuan sekandung ada 2 atau lebih pak, dia bukan sebagai asobah tapi sebagai ashabul furud. Apa ashabul furud itu? Orang yang mendapatkan bagian yang pasti dalam Al-Quran. Contoh, seorang meninggal dunia kagak punya anak, kagak punya cucu. Ada begitu? Banyak ya. Ayah nggak ada, kakek kagak ada. Yang dia punya saudara perempuan sekandung ada 2 nih. Kedudukannya jadi asobah bukan? Dapatin sisa nggak? Enggak, dia dapetin bagian tetap. Sebagaimana kiasnya anak perempuan. Kalau anak perempuan ada 2 tadi, 2/3 bagian, jatah saudara perempuan sekandung ada 2, ya atau lebih dapat 2/3 juga. Ntar tuh kita belum belajar. Jangan mikirin angka-angka dulu, ya. Kaidahnya dulu nih. Kalau anak perempuan, saudara perempuan ada 2 atau lebih sebagai ashabul furud, dia menghalangi siapa? Yang dihalangi yang pertama adalah, ya kalau seandainya tidak ada saudara laki-laki seayah, maka saudara perempuan seayah enggak dapat. Sama kayak tadi itu, antum masih ingat nggak? Cucu perempuan enggak berdampingan sama cucu laki-laki, dia ketemu anak perempuan 2. Anak perempuan 2 ini menghalangi cucu perempuan yang tidak berdampingan sama cucu laki-laki. Kedudukannya sama. 2 saudara perempuan ini, ya kalau dia sebagai ashabul furud, ya menghalangi saudara seayah yang perempuan kalau tidak berdampingan dengan saudara laki-laki yang seayah saja. Tapi kalau ada, dapat asobah dia. Yang jadi asobahnya siapa? Kalau begini yang jadi asobah siapa? Yang dapetin sisa. Ini kan 2/3 nih. Yang dapetin sisa siapa? Saudara seayah dapat sisa tuh. Kalau komplit, ada laki ada perempuan. Tapi kalau saudara laki-lakinya kagak ada, dia cuma punya saudara perempuan seayah saja, bertemu dengan saudara perempuan sekandung ada 2 atau lebih, dihalangi, dia nggak dapat, ya nggak dapat juga sepupu, paman, ya. Ini dalam kondisi dia dihalangi 2 ini. Ya, ini keponakan bisa dapat sisa nih. Kalau ada keponakan laki, ya. Tapi kalau ini nggak ada, ya. Kalau ini ada, justru ini yang nggak kebagian. Nah, kemudian lagi, ya. Dalam kondisi di mana jumlah saudara perempuan sendirian menjadi ashabul furud. Tadi 2, sekarang sendiri. Syaratnya apa? Nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ayah, nggak ada kakek. Dia nggak ada saudara laki yang sekandung, cuma sendirian aja nih, ya, sebagai ashabul furud. Maka yang dihalangi sama saudara perempuan yang sekandung ini,
Siapa yang pertama? Keponakan nggak dapat kalau apa? Kalau dia masih punya saudara laki-laki yang seayah saja. Ya, paman terhalang, sepupu terhalang nggak dapat warisan. Ini kalau makin kita lanjutin, ini kasusnya jarang terjadi. Ya, tapi nggak cukup memang waktunya untuk ngebahas sampai akhir gitu ya. Kalau tinggal ponakan aja gimana Ustadz gitu misalnya itu panjang ceritanya. Minimal nih kaidah-kaidah dasarnya kita sudah paham bahwa di dalam Islam tidak ada ahli waris pengganti. Yang ada adalah siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Ya, maka ini harus ingat, sebelum warisan dibagi, ini dulu antum harus hafalin dulu. Nanti orang-orang yang lolos 4 persyaratan baru kita bicara berapa besaran sahamnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kagak? Silakan. Ayo Bang. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ada mic-nya enggak? Maju aja deh Bang. Abang maju dah. Oh, ada mic. Tafadhol. Ya. Ya. Kurang dekat kali. Ya, ya. Gimana? Ponakan meninggal, nggak punya anak. Ya, ponakan meninggal, dia nggak punya anak tapi bini ada. Orang tuanya masih ada nggak? Orang tua ponakan yang meninggal tadi nggak ada. Saudaranya berapa ya saudaranya? Laki perempuan? Ya berapa? Cewek 2. Oh, udah meninggal duluan ya. Yang meninggal nggak usah disebut lagi karena nggak masuk syarat. Berarti yang hidup cuma 3. 1 saudara laki, 2 saudara. Oh, 2 saudara laki, 1 saudara perempuan. Kita hitung. Ngitungnya mah nggak usah pakai aplikasi Pak. Ngitung manual juga gampang. Ya, contoh nih. Pewaris yang meninggal suami ya. Ahli waris 1 sampai tadi istri. Dapat berapa itu Bang? Kalau suami meninggal nggak punya anak, ini sih pelajarannya belum ya, tapi bocoran aja. Dapat 1/4 bagian. Karena suami nggak punya anak. Sisa 3/4 bagian untuk 2 saudara laki dan 1 saudara perempuan sekandung sebagai asabah bil ghair, dengan ketentuan bagian saudara laki 2 kali bagian perempuan. 2 saudara laki kali 2 bagian berapa ya? 2 kali 2 berapa? 4 bagian. Ini pelajaran SD kelas 4 nih. 1 saudara perempuan berapa ya? 1 bagian. Nilai saham asobahnya jadi berapa tuh? 4 tambah 1 berapa? 5. Jadi, ntar saya kecilin tulisannya. Tiap saudara laki dapat berapa? 2/5 kali sisa warisan. Sisa warisan itu yang 3/4. Saudara perempuan dapat 1/5 kali sisa warisan. Habis dah. Ustadz, bagaimana kalau ada saudara laki-lakinya
yang udah meninggal duluan, dia punya ponakan. Ada nggak bang? Ponakan laki-laki dari saudara laki ada nggak? Ada ya. Nah, keponakan laki dari saudara laki itu ahli waris, tapi dia nggak memenuhi persyaratan. Syarat yang mana yang dia nggak penuhin? Nomor 4, dia terhalang oleh siapa? Keponakan dihalangi sama siapa? Saudara laki-laki sekandung, kagak dapet ponakan. Ya, nanti kalau hartanya 4 miliar, biar banyak ya. 1 miliar jatah bini, 3 miliar saudare. 3 miliar bagi 5. Ya. Jatah satu saudara laki 2 kali bagian. Jadi 2/5 dikali 3 miliar sisanya. 1/5 kali 3 miliar sisanya. Nah, itu gampang bagi warisannya. Jadi antum tolong sampaikan salam ana ke istrinya si almarhum nanti. Ya, dia harus membagi kepada saudara suaminya. Nah, cuma pertanyaannya bandingnya ada kagak gitu ya. Kalau bandingnya kagak ada, waduh, yang mau dibagi apaan? Ya, jadi yang dapat warisan itu hanya istri dan saudara yang sekandung saja. Keponakan, sekalipun ponakan laki dari saudara laki yang bapaknya udah meninggal duluan, itu adalah ahli waris, tapi nggak bisa jadi ahli waris pengganti, nggak bisa. Dia terhalang. Ya, dia dihalangi sama saudara laki-laki si mayit, enggak dapat dia. Acara ngitungnya begitu sebenarnya. Ya, gampang Pak menghitung waris itu. Yang susah kalau ada wasiat keliru. Ada anak diwasiatin sama babenya, tong, kalau babak lo meninggal tong ya, tuh kontrakan tuh yang ada di mana kompleks sebelah? Komplek DPR. Ya, DPR pribadi itu di blok C1. Itu buat lu aja dah. Tanda tangan notaris bang, saksinya RT RW, imam masjid ikut lagi, misal ya. Tapi ketika pas mau ngitung waris, babenya meninggal, wasiatnya batil. Batil itu batal, nggak sah. Kenapa? Kata Nabi apa? La wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat buat ahli waris. Tapi kalau tuh anak tambeng, lagunya perak kayak beras kantor zaman dulu, biar dikata dimasak nggak pulen-pulen, ya dinasehatin susah, dia ngadu ke pengadilan. Di pengadilan diaminin, sewa pengacara, dapat dia memakan harta haram, itu nggak boleh. Ya, Sayyidah Aisyah pernah bertemu dengan 2 orang yang bersengketa masalah tanah bang. Kalau dibahasakan dengan kebiasaan kita ya, si satu orang bilang, ini mah tanah gua bang. Kata yang satu, kagak, ini mangkong gua yang punya katanya. Sayyidah Aisyah mengancam dengan sabda Rasulullah apa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dzalama qida shibrin minal ard. Barang siapa, kata Nabi, yang secara zalim mengambil tanah saudaranya sejengkal aja, tawiqah, dikalungin, min sab'i ardin, 7 lapis bumi sejengkal. Kalau 100 meter berapa jengkal kali 7 lapis. Nanti demi Allah di padang mahsyar akan ada orang yang jalan gak pakai kaki, jalannya pakai apa? Pakai mukanya dia tuh, diseret-seret wajahnya menghadap Allah karena gak sanggup ngangkat di lehernya itu 7 lapis bumi 1 jengkal. Nih buat mafia-mafia tanah nih, hadis ini kasih tahu. Iya dong, biar kapok pada. Ya, saya khotib di BPN Jakarta Timur, ya ngasih bab ini, keluar pada main salah-salahan. Tuh ingetin Bang Haji, jangan begitu ya. Lu kali katanya. Lu kali. Ya, hati-hati ini. Makanya tuh yang repot yang begitu. Dikasih tahu tambang, anak perak lagunya. Ya, apalagi ada anak yang dikasih hibah, enggak terjadi kalimat qabul. Tong, ini empang yang ada di Mampang, kolam lele buat lu. Ya be gampang dah be, gampang gimana? Ya tenang aja be. Kira-kira qabulnya ada nggak tuh? Kalimat qabul jadi nggak? Kagak jadi. Antum nikah nih, kata wali nikah, saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar ngutang, boleh nggak? Ngutang boleh nggak?
Boleh, tapi malam pertama harus bayar dulu utangnya ya. Kita yang dapat kalimat ijab ngomongnya apa? Ya tenang aja mertua, gampang dah. Jadi nggak nikah? Nggak jadi. Ada anak dikasih tanah nggak mau nerima, ngomong gampang-gampang doang, pas babenya meninggal dituntut, nggak jadi tuh hibah. Tapi tuh anak mau terima nggak? Ini masalahnya. Ada ustadz dipanggil nggak sependapat sama dia, cari ustadz lain aja dah. Yang pesenan dia, ini bahaya nih. Ya, pesenan repot udah. Nah jadi hati-hati bang, kita kembali kepada kasus abang tadi. Sampaikan salam ana, selain sudah diurus hak-hak si mayit dengan menghitung waris, kita jadi tahu kira-kira si ponakan punya utang apa enggak, ada wasiatnya apa enggak tuh. Kalau enggak ada, semuanya warisan. Jangan sampai si bini tahu-tahu nikah lagi dengan suami yang baru, bawa rume punya suami baru, pengeretan lagi ya, bentar-bentar ngerayu jual aja dah neng ya, biar lo nggak usah inget-inget laki lo yang dulu. Udah dijual, beli di satu komplek, ngerayu lagi, nama abang aja dah ya, biar ngurusin pajaknya gampang. Ada nggak di situ begitu model itu? Ada nggak di sini? Jangan bang ya. Ini kadang hilang riwayatnya ya. Ada lagi nggak? Silakan Ji. Gimana? Oh, kapan sih bagi warisan ya? Syarat utama yang punya bande dipastikan meninggal dulu pak. Kalau belum meninggal, antum jangan coba-coba tuntut warisannya. Ada bini nih masih hidup, neng bagi warisan. Oh, digarot sama bini. Ya masih hidup minta warisan nggak boleh. Nah begitu dia meninggal dunia, pagi-pagi diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pulang ke rahmatullah fulan bin fulan, hadza wa kadza ya, diurusin ya, dimandiin, dikafani, disolati, dikuburin ya. Selesai itu badal asar kelar, kita nguburin si mayit nih. Malamnya ngomongin warisan ajib ya, cuma memang tantangannya luar biasa. Kalau Pak Haji ngomong begitu, dituduhnya apa? Serakah banget sama harta tuh. Kuburan si mayit belum kering aja, udah main bagi-bagi warisan aja. Belum 40 harinya, udah main bagi warisan aja. Ini kadang-kala kayak gitu tuh fenomenanya. Jadi bagi warisan jangan nunggu kuburan kering, jangan nunggu 40 harinya. Kenapa? Ditunda-tunda, nanti banyak mudorotnya ya, banyak mudarat ya. Salah satu kemudaratannya apa tuh? Si mayit nggak mendapatkan maslahat. Nanti kita belajar, kalau ada harta si mayit nggak akan dihisap oleh Allah. Kalau hartanya dibagi segera jadi warisan, dipastikan halal ya, tercatat surga bagi si mayit itu, ketimbang yang ditunda-tunda tadi. Jadi kalau nanya kapan sunnahnya bagi warisan, asra ahsan, lebih cepat lebih baik, supaya ahli waris punya mendapatkan manfaat dari nikmat Allah berupa harta warisan. Ibarat kita nggak nanam pohon duren, boro-boro kita ngerawat, boro-boro kita ngebersihin, tiba-tiba lewat dapat duren jatuhan ya, dibelah legit warnanya oranye ya, kuning tembaga, masya Allah, udah nggak pakai beli lagi pak ya. Musangking harganya mahal ya. Kapan-kapan ya habis taklim kita makan duren, insya Allah. Doain ya, kebuli dah ya, insya Allah kebuli. Mudah-mudahan cari kebuli yang dekat nih, harusnya begitu emang biar semangat gitu Pak Haji ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Masih ada terakhir satu lagi ya, boleh silakan. Bagi rata iya, bagi rata hukumnya haram bang, kagak boleh. Semulia apapun niat antum untuk ngebantu saudara perempuan, misal ya, antum kebetulan ada nih saudara laki dapat 2/5 nih misal ya, saya kasihan Ustadz, saudara perempuan suami nggak gablek kerjaan, rumah ngontrak, anak bejibun, nggak ada penghasilan, utang banyak,
saya bagi rati aja, saya ikhlas, saya redho, nggak boleh. Alasannya apa? Lihat surat An-Nisa, ya, ini terakhir nih ya, surat An-Nisa ayat 11 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surat An-Nisa ya, ayat 11 yang awal bacaannya itu Masya Allah ajib banget dah. Nih coba kita lihat nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Kalau kita terjemahkan dengan ma'anil kalimat ya, arti dari kata per kata, yusi itu kan berwasiat. Allah mewasiatkan kalian. Tapi kata wasiat ini para mufassir menyebutkan ada makna syar'inya. Makna syar'inya apa? Allah wajibkan kalian, Allah syariatkan kalian fi auladikum, untuk membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, jatah satu laki dua kali bagian perempuan. Bagi warisan nggak ada bagi rata, laki doang perempuan kagak, haram. Perempuan dikasih laki enggak, haram. Enggak dibagi pun juga haram. Hati-hati ya, ada rumor di sebagian daerah yang beranggapan harta warisan itu harta panas. Nanti kalau lo makan tuh warisan, ada bahle, ada bencana lo, ada musibah, kualat lo katanya. Bohong, tuh setan semua tuh yang ngomong begitu. Nah sekarang caranya bagaimana biar antum bisa berada kerahiman? Caranya bagaimana? Bagi pakai hukum Allah, diterima secara sempurna, duitnya kelihatan. Bulan depan antum silaturahim sama saudara perempuan yang antum mau tolong tadi. Neng, abang dapat banyak kemarin warisan, nih gua kasih sama lu dah ya, 100 juta buat lu tambah nih, biar lu bisa kebeli rumah itu. Boleh, itu hak kita. Dan itu dua dapatnya. Satu, kita menggugurkan kewajiban dapat surga. Yang kedua, dapat pahala sunnah karena menghadiahkan saudara kita. Tapi jangan disiasatin. Nanti baginya pakai hukum Allah ya, pakai secara Islam aja ya. Ntar lu bagi gua ya, bagi rate sama aja ya, nggak ada keberkahannya begitu ya. Terima dulu. Antum bagaimana bisa mengikhlaskan harta yang belum kita terima? Karena harta si mayit nggak ada pemiliknya, yang milikin Allah. Ya belum dapat, antum belum dapat nih, udah main ikhlasin aja. Sama kayak tukang parkir kemarin kan, Ustadz mau motor nggak 5, ambil aja dah. Ambil, punya siapa? Tahu katanya. Ya gimana ceritanya? Bandek belum punya kita nggak bisa dikasih, nggak boleh. Kalau udah jadi milik kita lewat menerima bagian waris, itu Masya Allah dapat sorganya insya Allah. Dan yang kedua, jangan songong bang. Muntang-muntang kita kaya, kita mapan, gue mah gak doyan dah. Duit begituan, duit warisan, salah. Nilainya ini lebih berkah ketimbang harta yang antum cari lewat perdagangan antum, lewat usaha antum, lewat pekerjaan antum. Sedikit banyak, Masya Allah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Ketika Allah wajibkan atas umat Rasulullah ini kewajiban, perintah, di situ ada kemaslahatan. Khalisatun. Ya, kemaslahatannya dominan, Masya Allah. Jadi terima dah ya, pulang dulu ke bini laporan, neng, abang dapat warisan dari ponakan abang yang meninggal kemarin, atau saudare yang meninggal nih. Aneh neng nih, kalau mau ambil dah, abang mau kasih nih, cuma nanti abang mau bagi tuh saudara perempuan minggu depan, lo ikut dah ya, abang mau kasih. Boleh ya. Ingat ya, suami antum punya anak bini, punya hak atas diri kita ya. Ini lagi di masjid, habis selesai taklim, habis selesai sholat, digelar tuh apa, nyahi-nyahi ya, minum gohweh zanjabil ya, kopi jahe gitu ya. Ada pisang goreng sisa dua. Antum ditawarin namanya merbot, bang udah nggak ada yang makan lagi nih bang, nih pisang goreng bawa. Antum biasanya gimana? Udah kenyang gitu kan? Salah tuh jawabannya begitu. Yang kenyang antum, di rumah belum kenyang. Bawain, anak bini punya hak atas diri suami.
Jadi bandek yang kita dapat dari warisan jangan belagu dulu, udah gue mah nggak mau, udah jangan. Bawa dulu anak bini, ada hak atas kita, kasih tahu ya. Saya rasa begitu. Karena keterbatasan waktu, insya Allah ke depan kita akan lanjutkan lagi ya, tema yang bersambung terkait dengan masalah waris ya. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya insyaallah. Kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.